Pendengar Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Anda bisa langsung saja bergabung bersama kami di live Instagram di @rrtuban. Anda ingin mengetahui narasumber kita secara langsung begitu pendengar. Anda bisa bertanya juga di kolom komentar live Instagram kami di @rrtuban bersama Ustadz Mukim Amrullah SAG dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban. Beliau sudah ada di studio, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin bisa sedikit ke depan suaranya biar terdengar jelas. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di studio RRI Tuban di pagi hari ini. Boleh disapa dulu pendengar RRI Tuban Ustadz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar RRI Tuban di acara Mutiara Pagi yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur itu merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah sesuai yang dijanjikan oleh Allah pada kita di dalam Al-Quran, nikmat itu akan ditambah. Dan bahkan jikalau kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, kita akan dijauhkan dari segala macam musibah, segala macam bencana. Untuk itu, setiap kita sebenarnya wajib atau merasa perlu untuk bersyukur kepada Allah, karena kita dalam kehidupan di dunia ini tidak lepas tiap menit, tiap jam, tiap hari, tidak lepas dari nikmat yang diberikan oleh Allah yang sangat banyak. Untuk itu para pendengar RRI Tuban, di acara Mutiara Pagi kita awali, kita sapa panjenengan, kita ingatkan untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai amanah yang diberikan kepada kita, kita akan membahas tentang tema berkelana di dunia, berbahagia di akhiratnya. Nampaknya tema ini sesuai dengan kondisi yang kita alami, yaitu dalam kehidupan di dunia ini, kita ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar pernah menyampaikan. Jadi suatu hari Rasulullah itu nyamperin lah bahasa kita Ibnu Umar dengan memegang pundaknya. Kemudian beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Kun, jadilah kamu fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, aw abiris sabil, atau orang yang sedang berkelana atau menempuh sebuah perjalanan. Nah, melalui nasihat yang mulia ini mengingatkan kepada kita, memang kehidupan dunia itu bukan tujuan untuk kita. Tapi dunia yang kita alami saat ini adalah sebuah perjalanan yang tujuan kita tidak ada lain, menuju kepada Allah, menuju alam akhirat, yang nantinya kita menginginkan dari berkelana ini kita sama-sama kembali ke rumah masa depan, yaitu di surganya Allah Azza wa Jalla. Untuk itu tema ini perlu sekali kita bahas, karena apa? Dalam rangka saling mengingatkan, dalam rangka kita saling mendampingi. Karena apa? Dalam kehidupan dunia
ini tidak semuanya faham. Bahasanya dunia ini sekedar kita singgah, sekedar kita, kata orang tua itu dengan bahasa Jawa, sekedar mampir ngombe istilahnya. Nah, dari perjalanan ini begitu singkat waktu yang diberikan Allah kepada kita. Rasulullah sendiri sudah mengatakan umur umatnya ya kurang lebih 60 sampai 65 tahun. Itu waktu yang singkat. Maka dari itu dalam perjalanan ini kita harus menggunakan waktu ini secara produktif. Karena apa? Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah yaitu akan ditanyakan kepada kita bagaimana kita mengelola hidup, bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Nah, kenapa begitu? Karena dalam kehidupan dunia ini atau perjalanan kita dalam kehidupan ini yaitu diberikan oleh Allah kepada kita sebagai tempat ujian. Ada rasa senang, ada susah, ada kebahagiaan, ada penderitaan. Itu yang terjadi. Nah, maka dari itu setiap kita sebenarnya harus memahami hakikat kehidupan di dunia yang di sini dengan segala kenikmatannya, dengan segala yang menggoda kita adalah ujian dalam kehidupan kita. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan rasa sakit misalnya atau dengan penderitaan. Justru malah dia berhasil. Berhasil artinya dari rasa sakit itu tumbuh jiwa yang sabar. Akhirnya menjadi orang yang tangguh dalam kehidupan itu. Dan kesabaran yang dilakukan terus-menerus dalam perjalanan kehidupannya mengantarkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah yang nanti akhirnya surga pun akan diberikan. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang istilahnya penuh dengan kenikmatan, ya, serba nikmat. Pengen ini, itu, bisa bahagia dengan keluarga. Tapi kadang-kadang malah melalaikan. Ya, dan banyak sekali orang yang diuji dengan penderitaan itu berhasil. Tapi ketika diuji dengan kebahagiaan atau kemewahan itu tidak berhasil. Untuk itu semua yang pagi ini kita bahas di acara Mutiara pagi ini seharusnya menumbuhkan kesadaran bahwa dunia ini ternyata hanya tempat singgah dari sebuah perjalanan, dari kita berkelana. Nah, nantinya kita akan kembali kepada Allah membawa hasil daripada apa yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Untuk itu sesudah kita memahami perjalanan dalam kehidupan ini, yang kedua kita harus hati-hati. Jangan sampai kita itu tertipu oleh kehidupan dunia yang ada sekarang ini. Ya, jadi Allah menjadikan segala sesuatu ini indah, itu untuk menguji kita. Maka kita harus memahami dunia ini adalah tempat kita singgah sementara, bukan sebuah tempat keabadian dalam kehidupan kita. Untuk itu kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam kehidupan ini kita tidak menjadi orang yang tertipu, orang yang rugi. Ya, dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita supaya kita tidak terpengaruh oleh kemewahan-kemewahan kehidupan dunia. Allah banyak berfirman di beberapa ayat supaya kita tidak mengikuti kehidupan dunia yang condong
dengan istilahnya kemewahan, istilahnya perlombaan dalam urusan duniawi. Ya, seperti dalam Al-Qur'an ada ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam urusan dunia itu bisa memperdayakan kita, membuat kita lalai, ya, sampai kita masuk ke liang kubur. Nah, itulah dunia yang begitu mengikat. Makanya di dalam Al-Qur'an kita diingatkan supaya kita tidak terpengaruh dengan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini yang akan menggelincirkan kehidupan kita. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Termasuk janganlah kita itu terpedaya oleh orang-orang kafir yang dia tidak mengetahui tujuan hidup, mau terpedaya dalam urusan dunia, seolah-olah dunia itu akhir dari perjalanan kehidupannya, tidak ada kehidupan lagi, sehingga menganggap dunia itu sebagai surganya. Ya, pokoknya senang, pokoknya pengen apa saja dituruti. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati karena memang dunia ini memikat kehidupan kita. Terutama di akhir-akhir tahun seperti ini, Masya Allah, orang-orang kafir itu karena dia tidak mengerti aturan dan anjuran di dalam Islam, saat-saat seperti ini mengajak kita, menarik kita supaya kita ikut bermegah-megahan. Salah satu contoh persiapan dalam merayakan tahun baru misalkan. Tahun baru itu identik dengan pesta pora. Di situ Masya Allah kadang-kadang kerusakan-kerusakan bisa nampak. Dan itu bisa kita lihat di kota-kota besar. Misalnya malam-malam tahun baru atau itu biasanya hotel-hotel itu kita mau nginep saja kesulitan. Katanya sudah di booking untuk mereka bersenang-senang. Nah, jadi intinya puncak dari perputaran 1 tahun ditumpahkan di malam tahun baru dengan kebebasan, dengan minuman keras, dengan kemaksiatan, dengan mungkin seks bebas dan lain sebagainya. Ini tidak lain adalah propaganda orang-orang kafir yang ingin menjauhkan kita dari Islam yang kita miliki. Maka dari itu tadi kita sampaikan kita harus berhati-hati. Jangan sampai orang-orang kafir yang notabene-nya orang Yahudi Nasrani itu merusak tatanan kehidupan kita, menjadikan kita terlena dalam urusan dunia. Dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hati-hati terhadap sikap orang-orang kafir. Jangan sampai kita menjadikan mereka itu teman atau kekasih yang kita saling toleransi, kita kadang-kadang alasannya saling menghargai. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 itu Allah dengan tegas menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini tanda bahasanya Allah itu cinta kepada orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, auliya'a sebagai teman atau kekasih yang kamu saling
mencintai, mendukung, saling bersenang-senang. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah teman daripada sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa yang berwalikan atau berteman menjalin hubungan dengan mereka, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongannya. Dan kalau sudah itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka kita akan disesatkan oleh Allah. Allah menutup ayat ini dengan kalimat innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kembali ke masalah yang kita bahas, kita jangan sampai terlena dalam urusan dunia, terutama di akhir-akhir tahun seperti ini. Orang-orang kafir sedang menyiapkan berbagai macam cara supaya kita mengikuti aturan-aturannya, supaya kita melepaskan akidah atau ikatan Islam dalam kehidupan kita. Sehingga mohon maaf, khususnya kita sebagai orang tua, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita harus waspada terutama dalam kondisi seperti ini. Waspadanya bagaimana? Yaitu kita harus selalu memantau anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak tahu anak-anak kita itu sudah punya agenda-agenda, rencana-rencana untuk memperingati istilahnya Natalan dan Tahun Baru, yang di situ jelas-jelas adalah rencana-rencana orang kafir untuk merusak kehidupan kaum muslimin. Jadi kalau kita itu menyerupai mereka, kita termasuk golongannya. Rasulullah itu dengan tegas menyampaikan di dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Dan ini memang ada grand design atau ada perencanaan supaya kita dalam berislam itu lambat laun dibikin Islam kita itu cuma sekedar nama. Dan ini Rasulullah SAW sudah mengingatkan pada kita. Rasulullah pernah menyampaikan, sayati ala ummati zamanun ma yabqal Islam illa ismun. Akan datang suatu zaman tidak tersisa Islam kecuali hanya sekedar namanya saja. Mudah-mudahan zaman itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak kita. Jadi namanya Islam ya penuh dengan kenikmatan, petunjuk, tapi kita dibentuk karakter kita, kepribadian kita tidak seperti orang-orang Islam. Ya. Maka miris sekali kalau kita melihat kehidupan sekarang ini, anak-anak orang Islam sehingga tidak mengikuti ajaran Islam yang benar, dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan terutama di penghujung tahun. Ajakan mereka memang halus, sedikit demi sedikit. Ya, tidak langsung anak-anak kita itu ditawari minuman keras, narkoba atau pergaulan bebas, tidak. Tapi sedikit demi sedikit. Sebagaimana hal itu juga pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibrun bisibrin, dhira'an bidhira'in, hatta lau dakhalu fi juhra dhabbin tabi'tumuhu. Kamu sekalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu sekalian. Di dalam kamu mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tapi andai kata mereka itu masuk ke lubang biawak, kamu akan mengikutinya juga. Pada saat itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat ini, ada sahabat yang tercengang. Karena apa? Kok bisa? Kita akan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, ya, orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian dia berdiri, faman ya Rasulullah, siapa yang akan kita ikuti wahai Rasul? Ya, apakah yang akan kita ikuti itu oh Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa kalau tidak mereka? Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya beberapa abad yang lampau sudah disampaikan oleh Rasulullah. Maka kalau sekarang orang-orang kafir itu sudah merusak generasi kita, menawarkan dunia dengan segala kenikmatannya, akhirnya kehidupan terutama anak-anak kita hancur, ini kita harus hati-hati. Karena apa? Kita ini, Masya Allah, kalau kita lihat mayoritas kita Muslim, tapi yang namanya narkoba, yang namanya free sex, yang namanya perjudian dan dunia ini. Jadi kita dalam kehidupan di dunia ini hanya sekedar singgah. Jangan habiskan waktu kita, potensi kita untuk merusak kehidupan kita sendiri. Ya, para pendengar RRI Tuban yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah. Kenapa kita katakan tadi jangan sampai merusak diri kita sendiri? Karena pada dasarnya kemaksiatan yang ditawarkan oleh orang-orang kafir itu kenikmatan yang sesaat, dan kadang-kadang dengan alasan daripada bingung, ayo kita dugem, ayo kita gini supaya kita bisa menghilangkan atau menyelesaikan masalah. Itu bohong. Orang yang ingin menyelesaikan masalah dengan lari di dalam kemaksiatan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan datang masalah yang baru. Ya, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah lingkungan. Ya, kita belajar dari kondisi masyarakat yang ada. Tetangga-tetangga kita yang awalnya diberi amanah jadi ini, jadi itu, terus tiap malam itu ke tempat-tempat karaoke diceritakan dengan bangganya ngoleksi gadis-gadis, itu rata-rata tersungkur walaupun awalnya menjadi tokoh di masyarakat, karena memang kemaksiatan itu menghancurkan. Untuk itu kita jangan terlena dalam kehidupan dunia ini. Nah, yang selanjutnya sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita supaya dalam perjalanan berkelana di dunia ini, kemudian kita mendapatkan surganya, tentu saja ada sikap yang harus kita jalankan, ya, yaitu sikap yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya atau ulama-ulama. Kita harus memiliki sikap menjadikan dunia ini sebagai tempat singgah atau sebagai ladang untuk kita menanam kebaikan-kebaikan. Jadi dunia sekali lagi bukan surga abadi dalam kehidupan seseorang. Siapapun yang menginginkan kesenangan di dunia, meyakini ini kesenangan abadi dengan harta benda, dengan ketenaran, dengan jabatan, dia akan siap-siap untuk kecewa. Karena bagaimanapun yang namanya harta benda yang banyak, jabatan, atau mungkin ketenaran tidak akan menjamin kebahagiaan yang hakiki. Karena dunia adalah tempat kita singgah sementara. Untuk itu, karena dunia ini merupakan tempat singgah kita sementara, kita harus menanam. Kita harus menebar kebaikan-kebaikan.
Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi kita untuk kehidupan akhirat. Jadi memang rumah kita, rumah nenek moyang kita sebenarnya adalah di surga. Kita di dunia ini adalah untuk menghadapi ujian-ujian. Untuk itu perjalanan kita akan produktif, perjalanan kita akan membawa kebahagiaan, ya. Ketika kita jadikan dunia ini sebagai tempat kita menanam kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi kalimat ad-dunya mazra'atul akhirah itu harus menjadi gaya hidup kita. Bahasanya dunia ini adalah tempat kita menanam yang nantinya kita akan memperoleh, kita akan mendapatkan dari hasil tanaman-tanaman kebaikan kita, ya, berupa ibadah kepada Allah yang benar, berupa hubungan kita dengan sesama makhluk atau manusia yang baik. Kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, dalam rangka kita mengisi hari-hari menanam kebaikan, Allah berfirman, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhziyannahu hayatan thayyibah wala najjiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, ya, mengerjakan kebaikan, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia, selalu memberikan manfaat dalam kehidupan. Min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan amal solehnya itu didasari dengan keimanan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau ada orang-orang kafir, ya, beramal amalan yang baik, misalnya membantu kebaikan-kebaikan, entah itu masjid, entah itu pesantren, karena dia belum mukmin, belum mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi syaratnya wa huwa mu'minun, dia harus beriman. Kata Allah, kalau seseorang itu beramal soleh, baik itu laki-laki, perempuan, dalam kondisi mukmin, maka janji Allah, falanuhziyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ini ditulis di dalam Al-Quran. Wala najjiyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas mereka berupa pahala yang lebih baik daripada amalan-amalannya. Sekali lagi, ya, dalam kehidupan dunia yang singkat ini, ya, umur kita itu hendaknya kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena amal soleh yang didasari dengan keimanan akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang baik. Kalau kita melihat di tafsir ayat ini, termasuk hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu termasuk kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia. Ya, jadi seorang mukmin yang mempunyai gaya hidup beramal soleh dalam kehidupannya, kita lihat dalam kehidupan kadang-kadang serba pas-pasan, sederhana, tapi Masya Allah, karena dia menerapkan apa yang disampaikan Allah, kebahagiaan itu memancar di kehidupannya, kehidupan keluarganya. Dalam kehidupan dunia dibikin oleh Allah tenang, bahagia. Itu di dunia. Dan di akhirat nanti jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, yaitu berupa surganya. Ya.
Jadi kalau kita dalam kehidupan di dunia itu beramal yang baik, insya Allah surga itu dijanjikan untuk kita. Untuk itu ada ayat lagi yaitu surat Al-Mu'min ayat 40. Allah menegaskan man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa yang beramal kejelekan, ya, beramal kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali sesuai dengan amalannya. Inilah ya keagungan, kebesaran Allah. Orang yang berbuat jelek, berbuat tidak baik, itu dibalas sesuai dengan amalan-amalannya. Tapi wa man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, ya, min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun. Sekali lagi, amalnya itu didasari dengan keimanan. Faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Yurzakuna fiha bighairi hisabin, mereka diberikan rezeki oleh Allah dengan tanpa hisab. Subhanallah. Jadi kita sebenarnya dalam kehidupan di dunia ini ya beramal soleh itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena janji-janji Allah itu jelas sekali. Ya. Janji-janji Allah yang diberikan kepada kita itu jelas sekali. Maka sebagai seorang mukmin, sekali lagi kita harus memiliki tujuan yang pasti, yaitu perjalanan hidup kita ini untuk menanam kebaikan-kebaikan. Ketika kita menanam kebaikan di dunia, Allah akan membalas kebaikan itu di dunia. Kita akan diberikan kebaikan-kebaikan juga di akhirat. Nanti Allah menyediakan surga dengan penuh kenikmatan. Jadi kalau bisa kita simpulkan di sini, kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan. Tujuan kita pasti, tujuan kita di akhirat nanti, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sesudah kita memahami bahwa dunia ini adalah sekedar perjalanan, atau dalam tema tadi kita istilahnya berkelana, maka jadikan perjalanan atau berkelana kita berkelana yang produktif. Artinya kita tidak dilarang menikmati kehidupan dunia. Kita tidak dilarang fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, kita nikmati. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan yang akhirnya kita keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kita harus waspada bahasanya kehidupan dunia ini ujian untuk kita. Ya. Jadi Allah menjadikan kehidupan dunia itu apapun kadang yang kita lihat itu menyenangkan, itu menggembirakan. Tapi tidak semuanya bisa kita nikmati. Ada batasan-batasan. Karena seorang mukmin dalam kehidupan di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah ibarat penjara bagi seorang mukmin. Ada batasan-batasan, ada hal-hal yang haram yang tidak boleh kita nikmati, dan surganya orang-orang kafir.
Ya, kadang kalau kita melihat teman-teman kita kadang Masya Allah di tempat-tempat wisata mereka bercerita tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, itu kadang-kadang kasihan sendiri karena kemaksiatan itu mungkin seketika itu karena dihiasi oleh setan terasa nikmat, tapi pada dasarnya merusak tatanan kehidupan. Seorang yang berzina misalkan, itu akan berefek pada dirinya, pada keluarganya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai terlena dalam kehidupan dunia yang sedang berjalan. Dan yang terpenting sesudah kita hati-hati, terutama di zaman seperti ini, Masya Allah, kadang-kadang kita sulit membedakan barang ini benar atau salah, halal atau haram. Selain kita berusaha dengan menuntut ilmu, kita juga berdoa kepada Allah supaya kita ditunjukkan. Rasulullah mengajari doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya barang yang benar itu terlihat benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa mengamalkan kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami barang yang jelek, barang yang rusak, barang yang menghancurkan, itu nampak rusak, dan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghindari kerusakan atau kemaksiatan. Karena apa? Sekali lagi, hidup di zaman sekarang ini penuh dengan fitnah. Ya, makanya karena hidup dengan fitnah, kadang-kadang kita lihat ini kok koyok benar ya, padahal salah. Ini kok halal ya, padahal haram. Ditipu kita dengan istilah-istilah yang kadang-kadang istilah Islam dipakai untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi kita berusaha memahami. Dan kesimpulan yang terakhir, kita jadikan dunia ini tempat kita beramal atau menanam kebaikan-kebaikan. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Rasulullah juga menyatakan, badiru bi'a'malis solihati. Bersegeralah kamu beramal yang soleh. Fasatakunu fitanun kakito'il laili mudlim. Karena akan datang suatu masa terjadi fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Yang besarnya fitnah itu bisa menjadikan pagi hari seorang itu mukmin, di sore hari dia kafir. Atau di sore hari dia mukmin, di pagi hari kafir. Untuk itu bersegera kita beramal yang soleh. Karena kita tidak tahu waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai kapan waktu ini diberikan kepada kita. Untuk itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, mari kita saling menasihati, kita jadikan dunia ini bukan tujuan akhir, tapi tujuan akhir kita adalah di akhirat. Tapi kita jadikan dunia ini tempat kita menanam kebaikan-kebaikan. Ya, kata orang tua kita, sopo sing nandur mesti engko bakal panen. Mungkin itu yang bisa kita paparkan. Barangkali nanti disambung dengan diskusi. Sekali lagi terima kasih pada Mbak Asna dan para pendengar RRI Tuban yang sekiranya meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan dunia ini diberikan keselamatan sebagaimana yang kita minta, bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Mugim, luar biasa sekali pagi hari ini mendengar menjadi pengingat untuk kita semua, apalagi ini juga memang
akhir tahun begitu ya Ustadz. Ini pengingat bagi kita, apalagi untuk anak-anak muda juga ini Ustadz, yang biasanya bicara soal tahun baru ini yang sedang merencanakan begitu, sehingga adanya informasi sekaligus juga ilmu-ilmu baru untuk kita pagi hari ini, sehingga menjadi pengingat untuk kita semua. Pendengar, kami masih mengajak Anda untuk berinteraksi, ada waktu kurang lebih 10 menit begitu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami sampaikan kembali, Anda bisa bergabung di line telepon kami 0356 8834 756. Dan juga via WhatsApp kami di 089637693860. Ustadz, satu pertanyaan masuk di WhatsApp kami kaitannya dengan tadi yang jenengan sampaikan, berkaitan dengan diuji dengan kebahagiaan sekaligus juga dengan kesedihan begitu. Ustadz, dikatakan berhasil kaitannya dengan ujian kebahagiaan dan juga kesedihan itu bagaimana? Begitu pertanyaannya Ustadz, boleh ditanggapi secara singkat begitu? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus karena ini umum. Jadi dalam kehidupan dunia itu Allah menjadikan, Allah menakdirkan ada senang, ada susah. Nah, juga diberikan jalan keluar. Ketika kita diberikan kesenangan, sehat, cukup, ya, dalam usaha, dalam harta, kita bersyukur, itu namanya kita berhasil. Dengan syukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis pahala untuk kita di samping menambah nikmatnya. Nah, yang kedua, ujian itu kadang-kadang berupa penderitaan. Sejak awal diberikan rasa sakit, usaha sulit, tapi Masya Allah dengan kesulitan-kesulitan itu dia bersabar. Bersabar, tidak keluh kesah, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, ya. Kemudian tetap dijadikan musibah atau penderitaan atau rasa sakit itu justru mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sabar dia juga mendapatkan kebaikan. Jadi intinya dengan ujian kemewahan, dengan ujian penderitaan, seorang mukmin tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita dengan sikap syukur dan sabar. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ustadz. Kita menghadapi kesulitan ataupun juga kemudahan harus dengan rasa syukur begitu Ustadz ya. Tanpa disadari terkadang orang-orang merasa kebahagiaan ini bukan ujian begitu Ustadz. Hanya kesedihan saja yang ujian, padahal ternyata kebahagiaan ini juga termasuk bagian dari ujian. Begitu pula juga dengan kesedihan begitu. Ustadz, boleh disampaikan juga kepada pendengar, ini nyambung juga pertanyaan yang disampaikan kaitannya dengan sesuai dengan tema kita pagi hari ini, berkelana di dunia dan juga bahagia di akhirat. Untuk bisa mencapai keduanya begitu Ustadz, kita bisa bahagia di dunia sekaligus juga di akhirat ini kita sama-sama bahagia begitu. Hal-hal yang mungkin menjadi pengingat untuk kita semua yang harus kita highlight, harus kita menjadi panduan kita itu seperti apa begitu Ustadz, supaya kita sama-sama untuk bisa menerapkan seimbang antara dunia dan juga akhirat begitu. Iya, terima kasih Mbak Asna. Jadi untuk menggapai perjalanan kita itu supaya dalam berkelana itu kita mendapatkan istilahnya mendapatkan kenikmatan atau surganya Allah. Pertama, langkah-langkah kita dalam kehidupan kita harus kembali kepada agama. Jadi orang itu bisa baik, bisa benar, itu tolak ukurnya adalah dia harus kembali kepada agamanya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, "May yuridihillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia itu menjadi orang yang baik. Ya. Maka dia difahamkan dengan ilmu agama. Dengan agama dia akan mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya. Akhirnya ketika seseorang itu sudah tersambung dengan Allah, dengan beribadah, insya Allah ketenangan itu akan ada. Ya, seorang
selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk ciptaan Allah. Dan itu yang membahagiakan. Sebesar apapun, sesulit apapun ujian Allah yang diberikan kepada kita, ya, Allah sudah menyatakan Allah menguji kita itu karena Allah senang dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah tidak akan mungkin menguji seseorang melebihi batas kemampuan orang tersebut. Untuk itu, kembali kalau kita ingin meraih dalam berkelana tadi, kita mendapatkan istilahnya bukan keseimbangan, Mbak Asna, tidak bisa seimbang dunia dan akhirat itu. Jadi dunia itu bisa kita nikmati, ya. Jadi kita boleh bekerja keras, mencari harta, atau mungkin menjadi pejabat, tapi kita gunakan semua yang sudah kita dapat itu di jalan Allah. Ya, kita punya harta benda yang banyak, bila perlu ya untuk menyempurnakan Islam kita, berhaji ke tanah suci, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena apa? Itu diperbolehkan. Atau kita senang-senang menyenangkan istri kita, anak-anak kita, itu diperbolehkan. Tapi insya Allah, walaupun dunia itu kita nikmati, ada batasan-batasan yang haram, misalkan tidak boleh diterjang. Seperti kalau kita di luar negeri itu ada fasilitas, ada minuman keras, bahkan ya pernah kita ditawari wanita juga. Nah itu batasan-batasan. Nah itu terjadi karena kita mempunyai agama, kita mempunyai ilmu agama, sehingga yang haram kita tinggalkan. Dan insya Allah itu jalan bagi kita untuk meraih keberhasilan, ya, untuk mendapatkan kenikmatan di dunia. Di dunia kita tidak tinggalkan kenikmatan yang boleh tetap kita nikmati, tapi di akhirat harapan kita adalah kita mendapatkan surganya Allah. Karena memang Rasulullah juga mengatakan orang yang cerdas itu orang yang sesudah mempelajari agama itu dinyatakan dalam sebuah hadis, al-kaitsu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mengekang hawa nafsunya, tidak mengelos, tidak menuruti, oh iki yang penting uang saya sendiri, tidak. Kemudian dia wa amila lima ba'dal maut. Kita beramal untuk kehidupan sesudah mati. Jangan beramal untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan balasan di dunia. Jangan. Tapi wa amila lima ba'dal maut. Jadi kesimpulannya kembali kepada aturan agama dan kita persiapan untuk beramal sesudah kematian. Itu Mbak Asna mungkin. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, 5 menit terakhir Ustaz. Karena memang waktu kami sangat terbatas hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami akhiri program Mutiara Pagi edisi hari ini, sebagai closing statement sesuai dengan tema kita, berkelana di dunia, bahagia di akhiratnya, boleh disampaikan kepada pendengar YouTube. Monggo. Terima kasih, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan, termasuk memberikan kesehatan, rahmat, keberkahan dalam umur kita yang singkat ini. Perlu kita berpikir bahasanya kita hidup di dunia ini adalah anugerah dari Allah. Jadi kita dipilih oleh Allah menjadi wakil di permukaan bumi untuk mengatur kehidupan sebagai khalifah. Untuk itu bumi ini atau dunia ini bukan tujuan, tapi dunia ini adalah merupakan bentuk sebuah perjalanan menuju keabadian. Maka sesuatu yang harus kita pahami, siapapun dia, dimanapun dia, apapun jabatan yang dia miliki, kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia atau kesenangan seperti di surga, tidak akan pernah mendapatkan.
Tapi kalau dia ingin bahagia di dunia itu diperbolehkan, sebatas tidak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi seorang muslim itu seseorang yang berjiwa besar, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan ketika kita keliling Ka'bah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita bahagia, di akhirat nanti kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, menjadi gaya hidup kita, kita yakin walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada yang pertama. Artinya di dunia. Ya, dalam ayat lain walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan dengan mutiara pagi yang disampaikan oleh RRI Tuban atau kita semua, Mbak Asna yang ada di dalamnya, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia walaupun sementara, dan Allah memuliakan, memberikan kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah, kita dipertemukan di surganya kelak. Insya Allah kalau perjalanan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita tanam kebaikan-kebaikan, insya Allah kita akan dipertemukan di surganya Allah, sebuah kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khadara biqalbin basar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, diangan-angankan di hati manusia. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah ketika kita kembali kepadanya. Sekali lagi mudah-mudahan para pendengar dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, umur yang bermanfaat, dan sekali lagi diberikan kebahagiaan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.